Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Bu Guru akan menerangkan tentang kalimat utama dan gagasan pokok. Kita akan berlatih menentukan kalimat utama dan gagasan pokok pada paragraf. Perhatikan anak-anak, dalam satu paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kemudian, kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kita lanjutkan. Sekarang latihan menentukan kalimat utama dan gagasan pokok dalam paragraf. Nah, anak-anak perhatikan paragraf tersebut. Sirih termasuk tanaman epifit. Tanaman ini hidup menempel pada tanaman lain. Sirih dapat menempel pada tanaman lain karena memiliki akar pelekat. Selain akar pelekat, sirih memiliki akar di dalam tanah yang berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Walaupun hidupnya menempel pada tanaman lain, sirih bukanlah parasit. Nah, dari paragraf tersebut, mari kita perhatikan bersama-sama. Pada kalimat pertama, berbunyi sirih termasuk tanaman epifit. Tanaman ini di sini menerangkan tanaman sirih. Jadi pada kalimat yang kedua ini berbunyi tanaman ini. Nah, tanaman apa? Tanaman sirih yang tadi disebutkan di kalimat pertama. Berarti tanaman ini hidup menempel pada tanaman lain. Kalimat ini menjelaskan kalimat yang pertama. Kita lanjut untuk kalimat ketiga. Sirih dapat menempel pada tanaman lain. Nah, ini menempel pada tanaman lain kan juga menjelaskan kalimat yang pertama. Sirih termasuk tanaman epifit. Karena tanaman epifit adalah tanaman yang hidup menempel pada tanaman lain. Nah, ini dijelaskan di kalimat ketiga. Sirih dapat menempel pada tanaman lain karena memiliki akar pelekat. Sehingga kalimat ketiga ini juga menjelaskan kalimat pertama. Kita lanjut untuk kalimat keempat. Selain akar pelekat, sirih memiliki akar di dalam tanah. Nah, kalimat keempat ini juga menjelaskan sirih. Selain memiliki akar pelekat, selain yang menyebutkan bahwa sirih termasuk epifit yang memiliki akar pelekat, ini dijelaskan juga di kalimat keempat, sirih juga memiliki akar di dalam tanah yang berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Walaupun hidupnya menempel pada tanaman lain, sirih bukanlah parasit. Ini menegaskan, menjelaskan lagi bahwa sirih itu bukan parasit, tapi sirih adalah epifit. Sehingga kalimat 4 juga menjelaskan kalimat pertama. Sehingga disebutkan, bisa kita simpulkan bahwa kalimat utama paragraf tersebut berada pada kalimat nomor 1, karena kalimat 1 ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya. Ya, jadi kalimat utama paragraf tersebut adalah sirih termasuk tanaman epifit.
Ini untuk kalimat utamanya sudah terjawab. Sekarang kita ke yang nomor 2, yaitu ide pokok atau gagasan pokok paragraf. Bahwa ide pokok paragraf itu terdapat di kalimat utama. Ide pokok paragraf terdapat pada kalimat utama. Kalau kita tadi sudah menemukan kalimat utamanya adalah sirih termasuk tanaman epifit. Ini kalimat utamanya. Maka ide pokok paragraf ini adalah bisa kita ambil dari kalimat utama. Ya, jadi kalimat utamanya ini maka bisa disebutkan ide pokoknya adalah sirih termasuk tanaman epifit atau disingkat menjadi sirih termasuk epifit. Kita lanjut untuk paragraf kedua. Perhatikan paragraf ini. Batang pohon kelapa dapat dimanfaatkan untuk jembatan dan bangunan rumah. Sedangkan buahnya dapat dimanfaatkan untuk memasak dan dibuat minyak. Tumbuhan kelapa memiliki banyak manfaat. Bahkan daun dan akarnya juga bermanfaat. Nah, dari paragraf ini mari kita lihat bersama-sama bahwa kalimat nomor 1 menjelaskan manfaat batang pohon untuk membuat jembatan dan bangunan rumah. Sedangkan kalimat kedua ini menjelaskan manfaat buahnya. Manfaat buahnya untuk memasak dan dibuat minyak. Kalimat ketiga berbunyi, tumbuhan kelapa memang memiliki banyak manfaat. Nah, banyak manfaat contohnya apa saja? Banyak manfaat ini dijelaskan di kalimat 1, yaitu batangnya bisa untuk jembatan dan bangunan. Manfaat lain dari buahnya untuk memasak dan dibuat minyak. Jadi kalimat 1 dan kalimat 2 ini menjelaskan kalimat ketiga. Kalimat keempat, bahkan daun dan akarnya juga bermanfaat. Nah, kalimat keempat ini juga menjelaskan bahwa daunnya bermanfaat, akarnya juga bermanfaat. Kalimat 1, 2, dan 4 ini semuanya menjelaskan kalimat ketiga. Bisa disimpulkan bahwa kalimat utama paragraf ini adalah terdapat pada kalimat nomor 3, yaitu tumbuhan kelapa memang memiliki banyak manfaat. Ini kalimat utamanya. Kemudian kalimat lain ini menjelaskan kalimat utama, maka disebut dengan kalimat penjelas. Demikian anak-anak untuk penjelasan kalimat utama dan ide pokok atau gagasan pokok paragraf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.